Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mubdi'u al-mu'idu al-fa'alu lima yurid al-kabirul muta'al al-wahidu bila misal al-mawsu bi kulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa khatamin nabiyyin arsalahu Allahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Para mustami'in mustami'at dimanapun Anda berada, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Pada kesempatan kali ini, saya menyengaja untuk menyampaikan kepada kaum muslimin Indonesia khususnya, terutama kepada kaum Nahdliyin, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang menjawab dakwah kaum Wahabi. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini di Indonesia bermunculan ustadz-ustadz melalui YouTube, televisi, radio. Begitu gencarnya orang-orang Wahabi Salafi berdakwah yang banyak sekali menyelisihi atau bertentangan dengan akidah, kebiasaan yang sudah beratus tahun pemahaman yang diyakini oleh kaum muslimin Indonesia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyampaikan berbagai hujah dan dalil dalam rangka untuk menjawab dakwah mereka yang sesat dan membuat resah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan kathiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa uddu 'alaiha bin nawajid." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya kurang lebih, maka bahwa kalian yang hidup setelah aku, kata Rasulullah, niscaya ia akan melihat perselisihan paham yang banyak. Maka hendaknya kalian berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi hidayah. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini bisa kita lihat dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 4 halaman 201. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnani
sufahaul ahlami yaquluna min qawli khairil bariyah la yujabizu imanuhum hanajiruhum yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Ini bisa kita lihat dalam kitab Fathul Bari juz 10 Shahifah 315, yang artinya kurang lebih akan keluar satu kaum atau golongan pada akhir zaman, orang-orang muda berpaham jelek, ilmunya cetek, tidak mumpuni. Mereka banyak berbicara dengan firman-firman Allah, min qawli khairil bariyah, sedikit-sedikit ayat Al-Quran, sedikit-sedikit dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil, dalil. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan. Mereka keluar dari agama. Sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau kalian berjumpa dengan orang model seperti itu, maka lawanlah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari, bisa kita lihat dalam kitab Fathul Bari juz 15 halaman 315. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi lataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fin nar." Qila, "Man hum ya Rasulullah?" Qala ahlus sunnah wal jamaah. Rawahu Tabrani. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Milal wan Nihal juz 1 halaman 11. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sebuah kasunyatan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa umat Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan atau kelompok. Fawahidatun fil jannah, hanya satu kelompok yang akan masuk surga. Wasintani wa sab'una finnar, sedangkan yang 72 akan masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang akan masuk surga? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Tentang siapakah ahlus sunnah wal jamaah nanti akan saya jelaskan di keterangan berikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah, agar kaum muslimin mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Siapakah kelompok-kelompok di dunia ini yang tidak akan masuk surga? Yang pertama adalah golongan kaum Syiah. Apa ciri-cirinya? Kaum yang berlebihan memuja dan memuji Sayyidina Ali dan tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Syiah ini akhirnya terpecah menjadi 22 aliran atau golongan. Yang kedua, golongan yang ada di dunia ini yaitu kaum Khawarij.
Siapakah mereka? Mereka adalah kaum yang berlebihan membenci Sayyidina Ali. Jadi kebalikan dari Syiah. Kalau Syiah sangat memuja dan memuji Sayyidina Ali, sedangkan Khawarij sangat benci dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan kaum Khawarij ini mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka berfatwa orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir. Kelompok ini atau golongan ini terpecah menjadi 20 aliran. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berpaham bahwa Allah tidak punya sifat. Manusia membuat pekerjaannya sendiri. Bahwa Allah tidak bisa dilihat di surga. Kelompok ini terpecah menjadi 20 aliran. Yang selanjutnya adalah kaum atau golongan Murji'ah. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum yang berfatwa bahwa membuat maksiat tidak ada maldharat jika sudah beriman. Kelompok ini terpecah menjadi 5 aliran atau 5 golongan. Yang kelima, kaum Najariyah. Siapakah mereka? Yaitu kaum yang berfatwa bahwa perbuatan manusia adalah makhluk. Allah tidak punya sifat. Kelompok ini terpecah menjadi 3 aliran. Yang keenam, yaitu kaum atau kelompok Jabariyah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mengikuti paham bahwa manusia itu majbur, tidak berdaya apa-apa. Semua kehendak Allah, usaha manusia sia-sia. Kelompok ini hanya satu saja. Kemudian yang ketujuh, kelompok atau golongan musyabbihah atau mujassimah. Siapa mereka? Yaitu kaum yang berfatwa bahwa Allah ada keserupaan dengan manusia. Bertangan, berkaki, duduk di kursi, naik tangga, turun tangga. Ini seperti yang diikuti oleh Wahabi, yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Mereka memahami, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan, mempunyai kaki, duduk bersila di kursi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedelapan, ya, golongan atau kelompok Wahabi. Siapakah mereka? Kaum ini ibarat berkelamin ganda. Satu sisi, mereka mengikuti faham mujassimah atau musyabbihah, tetapi dia juga mengikuti cara berpikir Khawarij. Jadi makanya sering disebut sebagai kelompok yang berjenis kelamin ganda. Khawarij iya, mujassimah juga iya. Lantas, siapakah kaum Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebagai reaksi atas firqah sesat di atas, baik itu Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, kemudian Najariyah, kemudian Jabariyah, kemudian kelompok Musyabbihah atau Mujassimah dan Wahabi. Pada akhir abad ketiga Hijriah, muncul satu golongan yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dipimpin oleh 2 orang ulama besar dalam
Usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Oleh karena itu, seluruh ulama dunia mengakui bahwa ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah identik dengan kelompok Asy'ariyah. Ini bisa kita lihat dalam syarah Ihya. Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tatkala disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud ada kelompok Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Apa ciri-ciri ajaran Aswajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama, dalam bidang fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengikuti atau selalu mengikuti ulama madhab 4, pendapat ulama madhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah para mujtahid yang luar biasa, yang luas pengetahuannya, dan pantas untuk diikuti. Dan mereka termasuk dalam kategori orang yang baik. Khairul qurun qarni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurun adalah kurunku, orang-orang yang hidup bersamaku, yaitu zaman sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang hidup bersama dengan sahabat, yaitu para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup bersama tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang baik. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal tergolong dalam orang-orang yang ikut dalam tabi'ut tabi'in. Kemudian dalam bidang akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti fatwa atau cara berpikirnya Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan yang ketiga, dalam bidang tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan yang terakhir, dalam bidang siasah atau pemerintahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Al-Imam Al-Mawardi, yaitu ulama yang mengarang, yang menganggit kitab Ahkamus Sultaniyah. Lantas, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui Wahabi, Salafi sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Muktamar ulama sedunia di Chechnya pada bulan Agustus tahun 2016. Ulama dunia sepakat bahwa Wahabi Salafi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi Salafi lebih tepat disebut sebagai Neo Khawarij dan Neo Musyabbihah atau Mujassimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Lantas negara-negara mana yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita coba kita runut dari barat ke timur atau dari utara ke selatan.
Dan ketika kita akan bertanya tentang madhab atau kelompok mana yang mereka ikuti, di Maroko, masyarakat Maroko mengikuti madhab Maliki, maka termasuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Aljazair mengikuti madhab Hanafi, maka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Tunisia, masyarakatnya mengikuti madhab Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Libya, madhab yang diikuti adalah madhab Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Turki, yang diikuti adalah madhab Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mesir, sebagian mengikuti madhab Hanafi, dan sebagian besar mengikuti madhab Syafi'i, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Irak, masyarakatnya mengikuti madhab Hanafi, dan sebagian mengikuti madhab Syafi'i, dan sebagian kecil mengikuti Syiah, maka masih tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di India, madhab yang diikuti adalah madhab Hanafi, maka India termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Pakistan, madhab yang dipakai adalah madhab Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Indonesia, madhab yang dipakai mayoritas adalah madhab Syafi'i, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru akhir-akhir ini digerogoti, diganggu oleh Wahabi Salafi yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Filipina, masyarakat banyak yang menggunakan madhab Syafi'i, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Thailand, masyarakatnya mengikuti madhab Syafi'i, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Malaysia, masyarakatnya mengikuti madhab Syafi'i, maka termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Somalia, yang dipakai adalah madhab Syafi'i, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Nigeria, madhab yang dipakai adalah madhab Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Afghanistan, madhab yang dipakai adalah Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Lebanon, madhab yang dipakai adalah madhab Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Hadramaut, madhab yang dipakai adalah Syafi'i, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Hijaz, madhab yang dipakai adalah Syafi'i dan Hanafi, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sedikit sekali yang mengikuti Wahabi atau Salafi. Di Najd, madhab yang dipakai adalah madhab Hambali, dan sebagian mengikuti Wahabi Salafi. Di Yaman, madhab yang dipakai sebagian besar adalah Syafi'i, maka tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Iran, mayoritas Syiah. Di seluruh Soviet, ya pecahan dari Soviet, 90% dari total 30 juta muslim adalah bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Tiongkok, madhabnya madhab Hanafi, maka masih tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita melihat bahwa mayoritas pengikut dunia adalah bermadhab, kalau tidak Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Ahmad bin Hambal, maka mereka termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin, fa idza ra'aitum al-ikhtilafa fa'alaikum bis-sawatil a'dham." Ini penting sekali, saudara-saudaraku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku tidak dapat bersepakat membuat kesesatan,
Apabila kamu melihat perselisihan, maka kalian harus berpegang atau ikut golongan yang besar atau yang banyak. Di dunia, terbanyak adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia, terbanyak adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika terjadi perselisihan di masyarakat tentang sebuah hukum, tentang sebuah pendapat, maka ikutilah pendapat yang besar, ikutilah pendapat yang banyak. Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita semua, jangan mengikuti pendapat yang kecil, yang sedikit. Ya, Wahabi Salafi di Indonesia sangat sedikit sekali. Mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian Muhammadiyah. Muhammadiyah juga masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita perlu hati-hati. Ketika di tengah-tengah masyarakat ada ustadz yang kemudian pendapatnya menyelisihi, bertentangan dengan pendapat kiai-kiai ulama-ulama Indonesia pada umumnya, maka jangan diikuti. Ikutilah pendapat para ulama besar kita, para kiai, para ulama pondok pesantren yang betul-betul alim, yang betul-betul menguasai agama. Kita bisa lihat di YouTube, para ustadz Wahabi akhirnya dipermalukan oleh santri-santri dari pesantren. Cukup santri saja yang menyanggah, yang menunjukkan dalil, yang meluruskan bacaan para ustadz Wahabi yang seringkali salah memahami teks-teks Al-Quran maupun hadis dan kitab-kitab kuning. Yang terakhir, saudaraku, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, tatkala kalian mendapatkan perselisihan pendapat tentang agama, maka berpeganglah kalian dengan pendapat yang mayoritas, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi Salafi mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tetapi ahli sunnah palsu, karena Wahabi hadir baru dari tahun 1200-an. Sangat jauh sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah berdiri akhir abad ke-3 Hijriah. Demikian saudara-saudaraku, akan kita lanjutkan kajian kita berikutnya terkait dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat atau fatwa yang disampaikan oleh kelompok Wahabi yang sesat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.